ada suara yang aneh gitu, terus di decode suara yang aneh itu dihilangkan, misalnya noise-nya atau apa. Nah, hari ini kita akan coba kayak gini, yang sederhana saja. Jadi ada input gambar, misalnya sederhana adalah ini data data apa, angka gitu ya, namanya MNIST, terus dikecilin, terus yang kecilin digedein lagi. Tapi kalau yang ini aslinya gambarnya jelek itu masih ada noise, kemudian diperbaiki. Nah, kita hari ini bisa memvariasi seperti ini, atau ada gambar pokoknya ini misalnya angka terus dikecilin dulu, jadi kita melihat apa hasil encodernya, ukurannya berapa, terus caranya mendekut ini, terus Pak cari yang lain. Nah, nah hari ini kita coba kayak gini, ini gambar 28 kali 28, terus di encode, terus di decode. Nah, yang disimpan yang sebelah sini, terus coba di decode apa menjadi gambar yang sama atau tidak. Jadi kita harus coba menyimpan autoencoder ini paling tidak dalam dua fungsi, fungsi encode dan fungsi decode, supaya bisa mengkompres apa gambar, kemudian dekompres gambar sehingga mirip aslinya. Oke, itu hari ini kita akan coba membuat uh, seperti itu. Nah, kita butuh bisa chat GPT atau DeepSeek saja. Ini gambar yang asing juga nih. Apa? Ini gambar berwarna terus dibikin apa ini? Kayak segmentation dihilangkan backgroundnya jadi hitam, terus binatangnya jadi putih. Jadi ini kayak segmentations. Ini juga pakai uh, autoencoder. Jadi isinya akan bermacam-macam. Akan sangat banyak contoh. Ya, oke, kita akan membuat ini. Compressing data dari asli dikompres hari ini seperti itu. Oke. Nah, kembali ke sini. Teorinya bisa masuk di TensorFlow. Saya copy ini dan masuk ke chat supaya kalian bisa lihat langsung. Lihat langsung. Nah, contoh yang di sini, ini contohnya sudah ada, tinggal copy paste. Terus ini data aslinya. Ya. Aslinya kayak gini, terus dikecilin, setelah kecil digedein lagi. Ini rekonstruksinya kelihatan lumayan bagus. Yang atas aslinya, yang bawah itu hasil rekonstruksi, tapi size-nya yang sudah dikompres itu sangat lebih kecil dari aslinya. Nah, kita akan bikin seperti itu. Nah, ini auto encodernya akan muncul, dan uh, ini contoh sebenarnya tinggal copy paste, tapi kita akan mencoba membuat tidak pakai questions, tapi pakai MNIST saja. Oke, let's start. Uh, Mungkin bisa pakai ChatGPT atau apa
DeepSeek. Lebih enak mana yang bisa di-share langsung itu. Lebih itu ini nggak bisa di-share kalau nggak salah. Bisa nggak di-share ini hasilnya? Kalau nggak bisa di-share, mendingan pakai ChatGPT aja. Oke, semoga lancar. Kita bikin pakai ChatGPT, DeepSeek-nya itu terus aja. Oke, tolong buatkan auto encoder untuk mengkompres ukuran image menjadi lebih kecil. Oke, pakai dataset MIS ya, MIS dari Keras, Keras dataset. Oke, and so ini ukurannya 28 kali 28 kalau tidak salah. Nanti dia akan koreksi sendiri. Nah, kita akan bertanya apa pasrah bongkoan seperti ini boleh gitu, atau di kepala sudah ada model kecil yang bisa dipraktekkan, mungkin lebih baik begitu. Jadi setelah belajar dulu dari buku atau dari yang lain, terus coba membuat uh, membuat desain sendiri seperti ini. Uh, seperti ini, ya, pakailah desain seperti ini. Nah, kita tulis encodernya dulu. Encodernya misalnya ini, misalnya uh, kita pakai konvolusi ini pakai CNN, uh, pakai CNN, kemudian supaya tidak apa, tidak overfitting, dikasih drop out, ya. Kemudian di collect pakai max pooling, terus konvolusi lagi, drop out. Oke, jadi desain awal uh, di encodernya sudah mudah. Misalnya di encoder berarti CNN ya, berarti misalnya konvolusi 2D gitu. 2D, misalnya ini ukurannya juga bebas ya, misalnya 32 neuron, terus setelah ini drop out gitu, drop out, drop outnya berapa persen, misalnya 0,2%, terus ini max tool 2D, nanti dia akan urus, dia akan coba urus sendiri ukuran-ukurannya. Terus setelah masuk, kemudian konvolusi lagi 2D, konvolusi 2D, misalnya nih, oh, setelah 32 supaya lebih kecil lagi, eh, misalnya 16 gitu kan, terus drop out gitu, drop out misalnya berapa persen, 0,2 lagi, dan seterusnya. Oke, misalnya sampai sini doang. Jadi kita urus uh, encoder dulu yang dari ukuran neuronnya itu besar, kemudian langsung mengecil. Nah, dia perlu menghitung sendiri eh, encodernya perlu dihitung dulu. Oke, buatkan auto encoder angkat eh, encoder dan decoder ya. Buatkan auto encoder berarti ada encoder sama decoder.
yang digabung jadi satu. Terus kita butuh encodernya, jadi separuh yang kiri bagaimana, di encoder yang separuh lagi bagaimana. Nah, apalagi yang perlu kita buat, jadi datanya sudah ada dari suatu eh, dataset. Kalau kalian punya gambar banyak, bisa pakai gambarnya, tapi biasanya kalau di training jadi sangat gede. Kalau misalnya gambarnya gambar gede-gede banget, untuk pembelajaran kita pakai gambar yang kecil, MS itu cukup kecil, dan kita coba ini apa eh, pakai data yang kecil, dan encodernya juga sangat sederhana, kecil banget gitu ya. Encoder yang di apa dibuat orang kadang gede-gede banget, dan apa dia runningnya juga akan sangat lama, tergantung kita dengan uh, data apa yang mau dikecilkan. Oke, mungkin itu sudah cukup ya. Let's see. Oke, berarti uh, ya, dia aku belum suruh memakai fungsional API, tapi kelihatannya dia sekarang memakai model fungsional API. Gitu. Jadi ini bagian encodernya, dia pertama kali untuk memasukkan data itu setnya berapa, ini sudah 28 kali 28, itu dari aslinya yang beres. Kemudian saya minta tadi pertama kali convolutions, itu ukurannya 32, dia pakai kernel 3 kali 3, itu filter ya, pemfilteran uh, untuk image yang 3 kali 3 ini sudah diterangkan belum ya? Hmm, Enggak. Kalau belum, saya carikan, saya cari dulu materi kuliah dulu yang saya buat. Enggak. Oke, kalau di sini saya taruh di chat apa nih contoh image flatnya ini. Jadi ini gak ada gambar kayak gitu. Nah ini dia, ini kernel 3 kali 3 yang angkanya bisa diubah gitu ya. Kalau diubah, ini bisa blue gitu, kayak gini, maka aslinya gini tambah blue lagi. Nah, terus yang lain, kalau angkanya gini, itu jadi kayak gitu. Nah, bisa kalian coba juga. Jadi, kernel 3 kali 3 ini, kalau kena ke suatu image, dia akan menghitung ulang image itu menjadi suatu image yang lain. Nah, ini caranya menghitung sudah diberikan di situ. Nah, ini namanya filter atau kernel.
Ini karenanya 3 kali 3, ya, ada 9 angka matriks 3 kali 3. Nah, caranya ngitung kayak gini. Nah, kita ketika membuat itu, tadi gimana? PPT-nya, oke, kembali ke PPT. Nah, 3 kali 3 ini yang barusan, ya, yang barusan kita lihat, dia mengubah gambar menjadi uh, berubah. Nah, angkanya berapa sih yang di sini tuh? Kalau tadi kan ada angkanya ya di uh, yang ini kan ada angkanya seperti ini. Kalau di dalam neural network awal-awalnya ini angkanya masih berantakan, masih random, nggak karu-karuan gitu. Dan angka-angka ini tidak hanya tiga, ya, tapi ada di dalam 32 neuron. Jadi ada 32 neuron yang masing-masing itu punya kernel 3,3. Itu bisa dibayangkan ada cukup banyak uh, kernel yang mengubah gambar dalam 32 neuron. Nah, kemudian dia mengenai inputnya gambar aslinya. Nah, setelah setelah dikonvolusikan, dia dibuang 20% di out, kemudian buat schooling itu seperti mencari uh, max pooling 2 kali 2 itu mencari yang maksimum dari nilai metrik 2 kali 2, gambarnya dilihat 2 kali 2 itu mana yang paling maksimum, cek di sini. Ini kan ada angkanya tuh. Nah, ya 2 berarti uh, ada empat apa tempat-tempatnya ini dicari yang paling gede itu pixelnya berapa, sehingga 4 pixel 2 kali 2 itu menjadi satu, sehingga apa yang terjadi, eh, Max Bulik itu akan menghasilkan ukuran ini, hasil konklusi. Sehingga membuat konklusi itu dia akan membengkakkan data, tapi kemudian Max Pooling akan kembali menghasilkan apa matrix. Nah, kemudian dikonklusi lagi, dicopot lagi, kemudian setelah selesai dimasukkan ke dalam Max Pooling. Nah, recordernya dia buatkan ya. Tadi saya tidak minta. Nah, tapi ini ada shape-nya 7,716 dari mana? Ini pasti bisa dilihat dari situ. Dari kedua, uh, kemudian dari 28, terus di apa, bagi dua berarti pada 14 gitu. Terus ini mas pooling lagi bagi dua bagi 7, yes. menjadi 7 kali 7. Oke, ini kebalikannya. Jadi dari kecil membesar. Nah, ini kita copy aja ya. Copy code, kemudian masukkan ke, nah saya belum membuat, belum membuat Google Colab, so start bikin Google Colab. Oke,
Kita bisa copy paste di sini. Aplikasinya pelan-pelan, start dari ini kita cut aja, masukkan ke sini. Oke. Dan dia rantaiannya apa ya? Dia pakai CPU, berarti dia akan cukup lama nanti. Oke, terus ini sudah berhasil. Kita load dulu. Ini kita load ya. Ini saya cut juga. Saya masukkan ke sini. Supaya kita cek satu persatu. Ini kita buat. Ini setelah loading, terus kita lihat type-nya dari extreme itu apa. Ini nanti DP kalau di type apa. Di type extreme yang pertama. Kalau di type tidak ada type. Nanti untuk melihat tipe numeriknya pakai apa ya? Lupa. String type numerik dari variabel string. Kita asal dulu. Oh, ini di type. Oh, sorry, langsung begini. Ternyata UIN 8. Unsigned integer 8. Berarti angkanya itu integer. Misalnya kita lihat string yang pertama isinya berapa ini. Datanya, show data. Ini ternyata gambar. Sorry. Shift-nya berapa sih? Oh, oke. 60.028 kan kali 28 berarti saya lihat dulu yang ini, yang data pertama atau begini itu apa. Nah ini nol ya, bilangannya adalah 0, 1, 2, itu adalah unsigned integer 8. Nah ketika dia akan dimasukkan ke dalam neural network pakai TensorFlow, itu biasanya diubah. Jadi diubah menjadi floating seperti ini. Jadi ini saya ubah dengan cara lain juga ya. Explain kita ubah dengan cara lain. Explain sama dengan extreme dibagi maksimumnya. Maksimumnya berapa sih? NP max ada nanti ya? Belum ada nanti. Import nanti. SNP oke. Kita cek NP max dulu dari extreme itu angkanya 255. Tapi ini dibagi 255.
Nah, kita print dulu, print string di type kayak tadi. Nah, ketika dia dibagi angka maksimumnya, dia menjadi floating angka ini lebih gede daripada float 32, sehingga perlu diubah. Jadi extreme-nya diubah menjadi, cara yang ubah adalah extreme S type. Nah, S type ini dia. Float 32 setelah diubah ya menjadi float 32. Nah, atau secara langsung bisa ditulis seperti ini. Oke, ini karena yang ekstrim sudah selesai, ini kita buat, terus buat lagi yang ini, misalnya masukkan ke atas. Nah, sekarang ekstrim sama tesnya sudah dalam floating 32. Nah, kita lihat ukurannya, string shape-nya, string shape, dan express shape. Itu ukurannya yang training adalah 60.000 sampel, ada 60.000 gambar, 28 kali 28 berarti RGB, berarti grayscale ya, bukan RGB. Nah, neural network itu biasanya punya eh, punya dimensi 4 gitu, 5 sampel, terus ini adalah informasi X dan Y, dan yang ketiga adalah informasi warnanya. Warnanya ada satu, ada dua, atau ada tiga. Kalau ini bukan image, ini misalnya uh, data yang lain, bisa saja ini adalah data feature pertama, misalnya suhu di mana, suhu di mana, terus koma, uh, koma satu, yang satu itu berarti di ruangan satu, misalnya di sini hanya satu ruang. Kalau dua ruang berarti ini 28 titik suhu, 28 dari 28 suhu, koma di dua ruangan dan sebagainya. Jadi ini kurang satu dimensi. Caranya membuat adalah seperti ini. Nah, ini saya buang, terus print lagi, print sheet-nya. Nah, so kita sudah berubah nih. Jadi menambahin new axis bisa seperti ini caranya, atau langsung reset ya, di reset saja, reset yang asli menjadi 28,28, ada minus 1, 28,1 gitu. Ini sama dengan exchange reshape paling mudah di angka minus 1,28,28,1. Jadi yang minus 1 itu yang 60.000 gitu ya. 28 sama 28 masih tetap, terus satu ini secara manual gitu ya. Ini secara otomatis seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat encoder. Encodernya aslinya sudah 28,28. Saya pindah ya. Encoder selesai. Ini saya cut dari sini.
Nah, kemudian di plot model, berarti plot model encoder kenapa bisa. Nah, seperti ini nggak usah pakai file show shape yes. Terus di sini masih ada uh, apa garis kuning di sini, itu berarti plot modelnya belum diimport. Di sini sudah ada TF berarti uh, bisa pakai TF atau bisa kasih apa TensorFlow itu plot model. Dari gitu. Sudah plot model dulu. Nah, ini terlalu besar, kita kecilin plotnya, caranya pakai GPU ya. Di daftar ini sama dengan sedikit saja 60 atau berapa? Buat 60. Nah, oke. Ini dia 28, kemudian setelah max pooling jadi 14, kemudian max pooling yang berikutnya jadi 7. Nah, yang terakhir adalah output shape-nya 7 kali 7 kali 11. Ini kalau start bikin auto encoder, mendingan bikin uh, encodernya dulu. Setelah selesai, shape yang paling akhir itu ketahuan 7 kali 7 kali 16. Sehingga itu dinyatakan di sini 7, 7, 16 secara manual. Ini nggak enak ini kalau nggak ngerti ini 7, 7, 16 dari mana, kan dari sebelumnya gitu kan. Dari sebelumnya kalau kita nggak bisa ngitung, kita tulis aja plot model gitu, terus nanti akan muncul yang bagian terakhir. Nah, ini bagian terakhir pasang di sini. Sebenarnya misalnya bisa dibuat secara otomatis yang begini. Coba ya, eh, kita tanyakan seperti ini. Kita copy ini terus kembali ke eh, ChatGPT karena kita tadi pakai ChatGPT. Ubah ini, ubah apa angka 7, 7, 16 dari layer encoder terakhir. Jadi kita tidak mengetik manual karena kalau yang encodernya eh, apa diubah secara manual, kalian ubah-ubah, yang ininya belum tentu cocok, sehingga kita bikin sesuatu yang beda. Nah, ini diukur dulu encoded shape-nya berapa, nah baru dipasang di mana di decoder yang dia dipasang di sini. Nah, kita coba ya, yang ini kita copy, yang bagian ini kita copy, kita coba kembali ke tadi, kita taruh di sini dulu apa yang terjadi, encoded shape-nya apakah benar. Jadi ini kan namanya output shape ya, itu output shape-nya mana, kok nggak ada output shape di sini. Itu namanya adalah encoded.
dia tidak apa uh, kayak benar sudah pakai encoder. Oke, ini encoder ya. Jadi ini encodernya sudah ada namanya encoder, output setnya berapa, kita cek print. Nah, 7716 kan, 7716 berarti ini 7716-nya udah nggak pakai ini, tapi pakai encoded. Nah, supaya jalan dengan otomatis. Nah, sampai sini saya cut dulu, terus pasang di sini. Nah, terus kita bikin plot plot model decoder. Oke, DPI-nya 60 juga. Oke, terus yang lain-lain kalau nggak ditulis biasanya akan lebih sederhana. Nah, begini kan cuma begini doang, sehingga perlu ditulis yang eh, tulis sesuatu yang apa show apa show shapes ya, show shapes-nya dibuat dulu, show shape itu lagi. Nah, sekarang kita lihat di sini ada apa 7716 terus dibesar-besarkan jadi 16, kemudian jadi 28. Nah, sudah jadi ordernya sudah balik ya, dari aslinya 28 sekarang ini juga menjadi 28 kali 28, jadi sudah benar tanda situ. Nah, sekarang uh, dibikin auto encoder, jadi ini gabungan antara apa antara encoder sama auto, auto encoder. Jadi dia adalah mendecoder dari yang sudah di encoder, hmm, dari inputnya sama dengan encoder itu output. Jadi itu adalah auto encodernya. uh, kita bisa cut ini juga, masukkan di atasnya untuk dipelajari. Nah, ini bisa digambar juga seperti tadi, atau ditulis ada summary-nya. Jadi auto encoder titik summary. Oke. Nah, auto encodernya ini secara apa? Secara total gini. Startingnya 28,81, terus jadi segini, terus dikembalikan ke sini. Ini ada uh, besarnya. Ini kalau ingin melihat model uh, totalnya adalah print, jadi satu persatu print apa atau encode summary dulu, kemudian disambung di kode summary. Ini isinya total dari dua itu. Jadi dari 28 terus ada 32 uh, neuron untuk melakukan filtering, jadi ini banyak banget. Terus dibagi dua,
caranya gimana cari yang terbesar gitu antara tadi 2 kali 2 antara 4 orang atau 4 tempat di image hasil CNN itu dipilih yang paling gede berapa dan seterusnya sampai jadi kayak gini di 16 terus ini hasil baliknya hasil invertnya menjadi sama. Nah, sudah terus compile, oh ini dia sudah ada summary berarti yang ini itu status yang ini aku taruh di atasnya. Dia pakai binary crossing entropy, tidak pakai hot encoding. Terus cara kerjanya gimana? Ini ketika men-switching caranya kerja gimana? Dia mengatur semua kernel-kernel tadi, kan kernelnya banyak sekali ya, sama eh, yang terakhir mestinya eh, bobot W sama B juga mungkin. Jadi ada parameternya berapa 7.000 sekian. Itu diubah-ubah sehingga ketika data masuk itu sama dengan data keluar. Oke. Nah, ketika kita klik ini ada import atropik ada di sini. Nah, kita klik yang dulu aja. Ini saya cut dulu, taruh di atasnya setelah compile, kemudian kita print, ini epochnya cuma 10, kita tahu 10 itu akan pelan-pelan atau lama. Saya hitung ya 10 mungkin kurang. Nanti kalau kurang kita run ulang, epochnya kita tambahin. Oke, let's see. Nah, lihat apa di dalam fig yang penting caranya apa auto encoder berpikir adalah seperti ini. Masuknya inputnya adalah ekstrim, terus outputnya harus ekstrim juga sama-sama. Jadi gambar apa dikeluarkan juga harus sama itu sehingga dalamnya semua parameter yang ada di encoder decoder harus diubah-ubah supaya Y-nya, nah ini Y-nya itu adalah ekstrim, cuma supaya itu sama persis. Nah, gimana caranya? Nah, ini dia. Batch size 128. Semoga tidak terlalu besar. Let's see. Kita run aja. Satu sekali ini jalan apa enggak? Apa? Cukup cepat. Cukup cepat apa? Lambat ini ya. Duduk padahal 10 ini 400. Aduh, stop aja. Stop. Aku stop dulu. Terus ganti pakai GPU. Ini hasil uji kita run dulu ya, walaupun tadi belum selesai kita run dulu. Ini saya hapus, saya letakkan di atas dulu. Oke. Terus ini saya run dulu supaya kelihatan bahwa tadi belum selesai karena saya agak improve. Ini kalau di run apa prediksinya pasti jelek banget karena belum belum selesai. Ini prediksinya sudah bagus. Itu aneh padahal
Ya, tadi sempat tak buang ya. Bagus lah. Berarti tidak apa-apa. Nah, sekarang runtime-nya mana? Change runtime type. Nah, CPU-nya diganti CPU, oke, save, terus connecting, dia lagi reconnect. Nah, sudah connected, kemudian saya run mulai satu persatu, tapi karena saya sudah run sampai terakhir, jadi sekarang saya klik run all saja dan tunggu apa yang terjadi, ya bagaimana. Nah, sudah plotting model, ya ini sudah muncul di sini. Nah, ya ini sangat tepat sekarang. Tadi pelan-pelan, sekarang cepat banget. Oke, selesai. Terus dia uji gambar asli sama gambar hasil rekonstruksi. Berarti yang atas adalah asli, terus ini hasilnya rekonstruksi. Nah, kelihatan enggak beda ya. Terus kita cek ukuran ini belum selesai. Kita kembali ke ChatGPT, nah, bandingkan ukuran uh, apa ini asli versus encoded. Oke, ini 28,8 aslinya. Bisa pakai sampel, oke. Berarti pakai X-Test 5 gambar. Terus caranya menginput adalah pakai encoder predict karena tadi sudah ada encodernya. Terus yang decoder ini hasil uh, yang sudah dikembalikan. Aku maunya yang ini saja, yang ini saja deh. Kalau kita copy dulu terus kita hapus. Kita tanyakan bandingkan ukuran ini, caranya sudah dibuatkan, kembalikan ke sini. Ini yang ini sudah ada, tidak usah tidak usah diulang. Terus dia hanya 5 gambar aja, terus di input dan di output. Terus bandingkan ukurannya. Nah, ukur di plane ini kita lihat ya. Oke, oh ini ada yang salah. Hasilnya salah, hasilnya jadi kecil, cuma satu yang di sini. Nah, saya cek salahnya di mana. Ya, dia menggambar dengan cara lain, tapi memang yang ini beda ya. Something tidak seperti yang saya harapkan yang untuk gambar di tengah.
tapi tidak apa-apa. Yang penting adalah ukuran encodednya berapa. Ukuran aslinya berapa. Nah, ini hasil print out-nya berapa tadi. Nah, ini dia. Ukuran gambar asli 28 kali 28 kali 1. Ukuran encodednya 7 kali 7 kali 16. Oh, sama. Kalau sama berarti sangat bagus. Nah, ini jelek. Ya, kita buat, kita protes. Tapi ini tadi kita membuat sendiri ya. Sangat kebetulan aja ini sama 7716. Jadi sebenarnya kita bisa buat yang sedikit lebih kecil. Ini kebetulan saja hasilnya sama persis. Kita ubah berarti di bagian encoder inputnya sudah 28 kali 21, oke. Ini 32, fine. Ini 16. Nah, 16-nya coba kita ganti, bukan 16 tapi jadi 8 saja. Kita buat ini 8, terus apa yang terjadi? Kita plot modelnya. Ini 7 kali 7 kali 8. Berarti sudah separuhnya. Jadi kita lihat ini 7 kali 7 kali 8 ya kan. Berarti sudah berkurang. Kalau tadi sama size-nya itu pasti akan sangat bagus hasilnya. Kalau sekarang ukurannya tinggal separuhnya, maka apa yang terjadi? Kita cek, kita ulang. Ini mestinya start dari 778 kembali ke 28 28. Oke. Nah, run ulang semua. Nah, kita akan ulang ini. Ini tidak bisa. Atau ini tidak bisa. Tidak bisa divisualisasi. Oke. Still running. Nah, ini dia. Sudah akan ulang. Dan hasilnya, oh, hasilnya lumayan bagus gitu ya. Hasilnya di atas, terus uh, yang apa? Yang bawah, yang palsu hasil rekonstruksi. Jadi kita bandingkan ukuran-ukurannya. Nah, dari 784 itu menjadi paruhnya. Jadi lebih kecil 2 kali. Rasio kompresinya 0,5. Coba kita bikin sedikit lebih besar kompresinya. Jadi kita run ulang, tidak 778, tapi oke, okay, encodernya adalah di sini. Kita buat berapa? Uh, ya kita buat 4 bisa enggak? Belum tentu bisa, tapi tidak apa-apa. Atau buat ya tidak apa-apa. Kita coba aja. Biasanya kalau terlalu kecil ya trouble juga. Apa yang terjadi kalau begini? Jalan atau tidak? Itu jalan juga.
Oke, nah ini masih bagus. Ternyata masih bagus ya dengan oke. Dia aslinya 784 tapi dikompres menjadi ini ukuran encoded. Jadi nah, kita lihat uh, encoded image ya atau uh, nah, kita ambil satu dari encoded encoded image yang nomor 0 itu state-nya berapa? 7 kali 7 kali 4. Ini perlu, ini nggak bisa digambar ya karena itu 4. Dia perlu cara menggambar. Jadi misalnya dari 774 eh, bisakah nggak itu digambar eh, dengan cara tertentu ini agak repot. Jadi ini dibuat misalnya empatnya itu ada 4 channel kan, dirata-ratakan misalnya, kemudian digambar. Coba ya, kita kita copy ini dulu, terus masukkan ke situ, nah, kita ubah ukuran encoded adalah 7,7,4. Oke, saya gambarkan sebagai seperti grayscale 7,7. Itu dengan cara apa? Rata-ratakan 4 channel. Hmm. Jadi kalau RGB kan yang 4 jadi 3 ya kan. Ini tapi menjadi kayak 4 channel. Berarti kita perlu yang itu kita rata-ratakan. Sehingga apa, kita coba ini uh, encoded nya menjadi encoded image, terus dicari rata-ratanya. Copy out, terus kembali ke sini, taruh di sini. Ini tidak bisa lagi. Sampelnya satu, ini cuma satu doang, terus di input, terus di, nah, oke. Okay. Berarti ini gambar aslinya, terus yang disimpan ke hard disk itu bentuknya kayak gini, lebih jelek gitu ya, sangat jelek. Tetapi ketika kita running, decodernya menjadi bagus lagi, mirip aslinya. Jadi hasil rekonstruksi itu seolah-olah nggak beda sama aslinya. Tapi bayangkan kalau yang dicatat adalah segini, yang tengah, maka kompresinya berapa tadi? Faktor kompresi ini dia 4 kali lebih kecil. Jadi hanya seperempat ukuran hard disk yang kita penuhi tadinya 1 kali menjadi seperempat. Oke, hari ini kita sudah belajar caranya auto encoder dengan apa? Dengan tujuan mengkompresi ukuran saja. Jadi yang asli ukuran 28 kali 28 diganti menjadi 7 kali 7.
kali 4 yang artinya seperempat ukurannya dari aslinya dan masih sangat bagus hasilnya. Nah, bayangkan kalian punya suara yang perlu disimpan tapi dengan apa cara tertentu seperti ini sehingga ketika di uh, play lagi dia akan sama kualitasnya seperti yang baru. Maka uh, kata kuncinya adalah auto encoder untuk musik atau untuk audio. Uh, Mungkin caranya beda. Kalau gambar pakai convolutional neural network, tapi kalau musik mungkin pakai cara yang lain seperti LSTM dan lain sebagainya. Tapi uh, caranya rekonstruksi seperti ini. Ya, kuliah hari ini cukup sampai segini. Saya perlu istirahat karena non-stop dari kuliah ke satu tadi jam 10. Capek selesai. Pertanyaan sebelum aku close. Saya kirim, saya kirim ini ke grup ya. Ada pertanyaan kah? Biasanya tidak ada pertanyaan, sehingga saya perlu kirim saja ke kelas MM, WA Group, eh, hasil dari kuliah hari ini. Nah, ini Agustus. Nah, kalian kalau punya apa eh, punya image yang jelek, data X-nya diubah ya. Data X-nya yang sebelah kiri itu diubah yang jelek, yang ada noise-nya. Kemudian uh, data untuk Y itu yang bagus. Jadi di konstruksi awal encoder atau di bagian fitting, nah dia di bagian fitting ini yang bagian ini extend